Kisah warung yang buka setelah maghrib. Langit sore di Banyumas mulai berubah keunguan ketika Raga, pemuda dari kota, menepikan motornya di jalan kecil di tengah hamparan sawah. Ia baru pulang dari memotret pemandangan di desa tetangga. Tapi entah kenapa GPS di ponselnya tiba-tiba tak menunjukkan arah apapun. Senyum langit kian gelap dan di kejauhan hanya ada lampu tunggal yang berkelip di antara pohon pisang dan kabut senja Raga mendekot. Aroma nasi hangat dan sambal terasi menyeruak, membuat perutnya yang sejak siang belum terisi mendadak keroncongan. Ternyata sumber cahaya itu berasal dari sebuah warung sederhana berdinding bambu dengan papan reot bertuliskan cat pudar. Warung Mbuka Warsiha. Buka setelah maghrib, wanita tua berkerudung lusuh menyambutnya dengan senyum ramah. "Wah, jarang-jarang ada tamu sepagi ini, nak," katanya sambil menyiapkan piring. Padahal jam di tangan Raga sudah menunjukkan 18,07. Waktu maghrib baru saja lewat. Sepagi ini, gumam Raga pelan. Tapi ia menganggap wanita tua itu hanya bercanda. Warung itu tampak sederhana, namun anehnya, semuanya tampak terlalu bersih. Piring tersusun rapi, lantai bambu seolah baru diganti. Dan di dinding tergantung foto-foto hitam putih orang-orang yang tampak seperti pelanggan lama. Semua tersenyum, tapi matanya kosong. "Coba ini, nak," ujar Mbok Warsih sambil menaruh sepiring nasi megono dan tempe mendoan. Aromanya luar biasa. Raga makan dengan lahap, merasa seperti menemukan rumah di tengah perjalanan. Namun di sela-sela suapan, ia mendengar sesuatu. Suara sendok beradu piring, padahal ia makan sendirian. Lalu samar-samar terdengar bisikan, "Enaknya, aku juga dulu suka makan di sini." Raga menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa, hanya Mbok Warsih di dapur. Bersenandung lirih lagu Jawa kuno yang nadanya terasa ganjil, seperti lagu pengantar tidur untuk orang mati. Usai makan, Raga menyalakan rokok dan memandang keluar. Kabut sudah menebal, menutup jalan yang tadi ia lewati. Ia bertanya pelan, "Bu, warung ini biasanya buka jam berapa?" Mbok Warsih menjawab tanpa menoleh. Suaranya berat seperti menahan sesuatu di tenggorokan. "Warung ini cuma buka setelah matahari tenggelam, nak. Karena siang hari, panasnya terlalu menyakitkan bagi kami." "Bagi? Kami?" Raga mengulang. Tapi Mbok Warsih hanya tersenyum tanpa menjawab. Ketika ia hendak membayar, wanita tua itu menatapnya dalam-dalam. "Gak usah bayar sekarang, nak. Nanti saja, kalau kau datang lagi besok malam." Raga mengangguk, meninggalkan warung dengan rasa aneh di dada. Saat ia menyalakan motor dan menengok ke belakang, lampu warung itu padam. Tak ada lagi bangunan di sana. Hanya hamparan sawah dan suara jangkrik. Namun, di angin malam, samar-samar ia mendengar suara Mbok Warsih berbisik, "Besok malam, kau pasti datang lagi, kan?" Pagi itu, matahari menembus tirai kamar kos sederhana Raga. Ia terbangun dengan kepala berat, seperti baru saja bermimpi panjang. Namun aroma nasi megono dan sambal terasi seolah masih menempel di lidahnya. Seolah makan malam di warung itu benar-benar baru terjadi. "Enek banget ya warungnya," gumamnya sambil menyalakan motor. Ia ingin kembali ke tempat itu. Mungkin sekadar sarapan sebelum pulang ke kota. Tapi ketika ia tiba di jalan yang sama, tak ada warung apapun di sana. Hanya hamparan sawah basah dan tiang kayu patah, bekas bangunan yang entah sudah lama roboh. Raga berhenti, memastikan ia tak salah jalan. Ia bahkan membuka GPS, tapi sinyal ponselnya tetap hilang seperti semalam. Padahal jelas-jelas di sini, bisiknya. Lalu matanya tertumbuk pada sesuatu di pinggir sawah. Sebuah batu nisan baru berdiri di antara rumput liar. Tanahnya masih merah, lembab. Ia mendekat perlahan. Tulisan di nisan itu tampak kasar, seolah diukir dengan paku atau pisau. Raga PRI Seto lahir 1998. Meninggal
2024. Semoga damai di tempat terang. Raga mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Ia menatap sekeliling, tapi hanya ada sawah, angin, dan suara serangga. Ini nggak lucu, katanya berusaha meyakinkan diri. Namun semakin lama, ia berdiri di sana. Semakin banyak nisan muncul di balik rerumputan, semua dengan tulisan tangan yang sama. Nama-nama yang asing, kecuali satu. Dina Sari, nama yang pernah ia lihat di foto hitam putih di dinding warung semalam. Angin berembus pelan, membawa aroma masakan yang sama seperti malam sebelumnya. Dari arah belakang, samar-samar terdengar suara perempuan bersenandung, nada yang sama, lagu Jawa kuno itu. Lir, ilir, lir, ilir. Raga berbalik cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi dari tengah sawah, asap tipis putih mulai muncul, dan di baliknya terlihat siluet warung Mbok Warsih muncul perlahan dari kabut. "Bu," panggil Raga lirih. Sosok Mbok Warsih berdiri di depan warung, wajahnya pucat, tersenyum lebar. "Tadi malam kamu belum sempat bayar, Nak," katanya lembut. Raga hendak menjawab, tapi suaranya tercekat. "Bayarnya? Pakai apa, Bu?" Mbok Warsih melangkah mendekat. Suaranya semakin rendah. "Yang enak itu dibayar pakai yang masih segar, Nak." Langit mendadak mendung. Suara azan zuhur dari kejauhan terdengar sayup. Tapi begitu gema itu mencapai sawah, warung dan Mbok Warsih lenyap. Yang tersisa hanya nisan-nisan tadi. Kini jumlahnya bertambah satu lagi. Tulisan di batu terakhir masih basah, seolah baru diukir beberapa detik lalu. Dan di ujung ukiran, tanahnya bergetar perlahan, seperti ada sesuatu yang sedang menggali dari bawah. Sejak hari itu, Raga tak lagi tenang. Ia kembali ke desa tempat warung itu berdiri. Tapi siang atau malam, tak seorang pun warga mengaku pernah melihat warung Mbok Warsih. Namun setiap kali Raga melewati sawah itu, angin membawa aroma nasi hangat dan sambal terasi yang sama. Seolah mengundangnya untuk kembali, ia akhirnya singgah di warung kopi kecil dekat balai desa. Seorang lelaki tua bernama Mbah Darmo menatapnya tajam begitu Raga menanyakan soal warung di tengah sawah. "Nggak usah dicari, Le," ucapnya pelan sambil menatap keluar jendela. "Warung itu bukan tempat orang hidup." Raga terdiam. "Maksud Mbah?" Mbah Darmo menatapnya lama, lalu berkata, "Dulu, zaman Jepang, di sana tempat dapur umum. Banyak orang desa yang dipaksa kerja, kelaparan, mati di situ. Setelah perang selesai, Mangkul Worang," katanya Mbok Warsih itu, istri juru masak yang juga mati di situ. Tapi ia tetap memasak setiap malam untuk mereka yang lapar. "Untuk arwah?" tanya Raga, setengah tak percaya. "Ya," jawab Mbah Darmo. "Dan siapapun yang ikut makan di sana, jiwanya juga ditinggal di meja makan itu." Raga menelan ludah. Tangannya bergetar tanpa sadar. Ia teringat wajah Mbok Warsih, senyumannya yang tampak terlalu tenang. Tiba-tiba dari luar warung kopi, suara motor meraung. Seorang pemuda masuk tergesa. "Mbah," di sawah belakang itu ada cahaya, Mbah. "Kayak warung kebuka lagi." Mbah Darmo menoleh pada Raga. "Kalau kau masih ingin hidup, jangan dekati tempat itu lagi malam ini." Namun malamnya, Raga tak bisa tidur. Suara lembut perempuan memanggil dari luar jendela kosnya. "Raga, makanannya belum habis, Nak." Ia membuka tirai. Tak ada siapa-siapa. Tapi di bawah jendela, ada piring kosong beraroma nasi megono dan sambal terasi. Nesih, dan di dasar piring tergores tulisan kecil dengan darah. "Besok malam, giliranmu memasak." Keesokan paginya, Raga mendatangi Mbah Darmo lagi. Namun, warung kopi itu sudah tutup. Pintu kayunya digembok. Warga sekitar bilang, Mbah Darmo meninggal subuh tadi. Tubuhnya kaku dengan bau masakan yang menyengat di sekujur tubuh. Raga gemetar. Ia mencoba menghapus semua pikiran itu dari kepalanya. Tapi,
Setiap kali matahari mulai turun, pikirannya kembali ke satu tempat, warung di tengah sawah itu. Ia merasa seolah ada tali halus yang menariknya, memaksa untuk kembali. Dan malam itu, tepat setelah azan maghrib, dari keyohan, lampu minyak itu menyala lagi. Raga memegang kunci motornya erat-erat. Meski ketakutan, langkahnya perlahan bergerak menuju sawah. Aroma nasi megono kembali menuntun langkahnya. Dan dari dalam kabut, terdengar suara Mbok Warsih menyambut lembut. "Selamat datang lagi, Naraga. Sudah siap bantu Mbok di dapur malam ini?" Kabut malam turun tebal ketika Raga kembali tiba di tepi sawah. Lampu minyak di depan warung itu bergoyang lembut, seolah menunggu kedatangannya. Dan di bawah sinar kekuningan itu, Mbok Warsi sudah berdiri. Senyumnya sama seperti pertama kali mereka bertemu. Namun malam ini, wajahnya tampak lebih pucat dan matanya tak berkedip sedikit pun. "Masuk, Nak," ucapnya pelan. "Banyak yang harus kita siapkan malam ini." Raga melangkah masuk, meski seluruh tubuhnya menolak. Di dalam, suasananya berbeda. Dinding bambu kini basah oleh embun, lantai berlumur tanah, dan foto-foto pelanggan di dinding terlihat lebih jelas, seolah semua mata mereka mengikuti setiap gerakan Raga. Di salah satu foto Raga tertegun, wajahnya ada di sana. Ia duduk di kursi paling pojok, tersenyum dengan piring kosong di depannya. "Bu, foto ini?" tanyanya gemetar. Mbok Warsi tersenyum samar. "Semua yang pernah kenyang di sini, Emborg abadikan supaya tidak lupa rasa rumah." Ia lalu menyalakan tungku. Api berkobar biru, bukan oranye seperti biasanya. Raga melihat panci besar berisi cairan hitam pekat, mendidih. Perlahan, "Ambilkan buku di rak itu, Nak," kata Mbok Warsi sambil menunjuk ke sudut ruangan. Buku tua bersampul kulit. Ketika dibuka, halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan dan noda merah yang sudah kering. Di setiap halaman tertulis nama seseorang, dan di bawahnya daftar bahan masakan. Raga membaca karas-karas, dinasari, nasi megono dengan daging bahu, Raffi Rahman, sambal terasi dari jantung segar. Tangannya bergetar saat sampai di halaman berikutnya. Raga Prosetyo, sup kepala hangat, dimasak saat napas terakhir. Buku itu terjatuh. "Bu, ini apa maksudnya?" Suaranya serak. Mbok Warsih menatapnya dengan mata kosong, lalu tertawa lirih. "Masakan yang enak itu, Nak, harus dari jiwa yang masih hidup. Karena yang sudah mati, rasanya hambar." Raga mundur, hendak berlari, tapi tubuhnya seperti menempel di lantai. Aroma masakan tiba-tiba berubah jadi amis, menyengat. Dari dapur muncul sosok-sosok samar, para pelanggan lama. Kulit mereka pucat, mata kosong, sebagian dengan bekas luka dan darah mengering. Mereka berjalan lambat, membawa piring-piring kosong. "Duduklah, Nak Raga," kata Mbok Warsi. "Sudah saatnya kau ganti peran. Mbok butuh tangan muda untuk meneruskan warung ini." Raga berusaha menjerit, tapi suaranya tak keluar. Sosok-sosok itu kini mengelilinginya, menatapnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba salah satu dari mereka menepuk bahunya. Raga sendiri, dalam bentuk yang lebih pucat. Dengan senyum lebar yang identik, sosok itu berbisik di telinganya, "Kita cuma butuh satu orang lagi, biar warung ini tetap buka." Dan sebelum kesadarannya hilang, Raga melihat Mbok Warsi memasukkan sesuatu ke dalam panci mendidih, sesuatu yang mengenakan baju yang sama dengannya. Langkah mereka bergema di lorong panjang bawah tanah yang lembab dan berkarat. Dina memegang senter dengan tangan gemetar. Sinarnya menyorot tulisan-tulisan di dinding. "Jangan bebaskan mereka." Tulisan itu seolah baru saja digores. "Ini bukan cat," kata Dina lirih. "Ini darah." Arka menelan ludah, mencoba menenangkan napasnya yang memburu. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu besi besar
dengan roda pengunci di tengahnya. Logo lambang Belanda tua tergores samar di atasnya. Tanpa berpikir panjang, Arka memutar roda itu. Bunyi logam tua berderit panjang. Pintu terbuka perlahan, menyingkap ruangan besar yang penuh dengan jeruji. Tapi yang membuat mereka terpaku adalah setiap sel berisi bayangan manusia yang berdiri diam. Tidak ada tubuh, hanya siluet hitam menempel di dinding. Namun, mereka bergerak. Salah satu bayangan mendekat ke jeruji, menatap mereka dengan wajah tanpa mata. Suara berat, seperti datang dari dalam kepala mereka, bergema, "Kalian membangunkan kami. Sekarang, gantian kalian yang tinggal di sini." Arka mundur ketakutan. Tapi sebelum sempat menutup pintu, bayangan-bayangan itu merayap keluar. Bukan ke arah mereka, tapi ke arah kamera yang mereka bawa. Satu persatu, bayangan itu menyatu dengan lensa kamera, menjerit pelan, dan lenyap. Dina menjatuhkan kameranya. Tiba-tiba, layar kamera menyala sendiri. Video terakhir yang terekam menampilkan wajah mereka berdua, tapi dengan kulit pucat dan mata kosong, berdiri di ruangan yang sama. Dari sudut pandang orang lain, lalu layar itu berubah jadi gelap. Namun di balik gema lorong yang kini sunyi, suara itu terdengar lagi. "Satu rekaman lagi, dan kalian akan kami gantikan selamanya." Beberapa minggu kemudian, warga sekitar benteng Rotterdam kembali heboh. Sebuah kamera ditemukan di dekat parit tua. Isinya berisi rekaman dua peneliti muda yang tak pernah pulang. Dan setiap kali rekaman itu diputar, bayangan seseorang selalu terlihat muncul di belakang penonton, tepat di sudut ruangan. Dan cerita pun tamat.